damai dan penuh sukacita, Indonesian Forum for Christian Educators kembali menjumpai rekan-rekan pendidik dari seluruh Indonesia yang saat ini sudah berkumpul dalam ruangan virtual ini. Sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini, Sabtu 22 Januari 2022, kita sama pendidik Kristen, pemerhati pendidikan, para pemimpin pendidikan, berkumpul bersama, berjejaring, belajar, dan mengembangkan kompetensi yang ada pada diri kita untuk terus belajar dan berkontribusi bagi pendidikan di Indonesia. Hari ini merupakan webinar perdana di tahun 2022 ini oleh IFCE dengan narasumber yang pastinya khusus juga. Terima kasih Bapak Dr. Iwan Syahril PhD yang sudah hadir bersama dengan IFCE di pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Iwan. Selamat pagi Bu Shirley, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih, dan hari ini Pak Iwan nantinya akan bersama dengan kita untuk berbagi informasi dan sekaligus berdiskusi bersama dengan kita semua terkait dengan Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 terkait dengan penugasan kepala sekolah di satuan pendidikan. Rekan-rekan pendidik sekalian, mari kita memulai rangkaian sesi kita di pagi hari ini, dan saya mengundang Bapak Riki, perwakilan peserta IFCE dari Bandung, untuk boleh mengawali perjumpaan kita dengan doa. Bapak Riki, persilahkan. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya akan mengawali acara webinar pagi hari ini dengan doa, dan saya akan memimpin doa secara Kristen. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami boleh berkumpul bersama-sama dalam acara webinar pagi hari ini yang akan disampaikan oleh pemateri Bapak Dr. Iwan Syahril. Kami berdoa minta Tuhan pimpin, Tuhan menolong supaya Bapak Iwan dapat menyampaikan setiap materi dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap para peserta yang mengikuti acara webinar pagi hari ini. Tuhan menolong, secara khusus berdoa untuk setiap jaringan internet di setiap tempat kami masing-masing, dan juga jaringan internet yang dipakai oleh Bapak Dr. Iwan boleh berjalan dengan baik, agar acara webinar pagi hari ini boleh berjalan dengan baik, dan setiap materi yang disampaikan boleh memperlengkapi kami semua, para pendidik yang ada di seluruh berbagai daerah di Indonesia ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan webinar pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Riki untuk doanya. Saya mengundang Pak Budi Susila untuk menyampaikan sambutan untuk pada kita semua. Pak Budi, silakan. Baik, terima kasih Bu Shirley. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di dalam Zoom ini. Terutama dengan selamat pagi juga, selamat datang Pak Iwan, Pak Kasiman, dan juga Pak Arga yang sudah memberikan waktu dan kesempatan hadir di dalam forum IFCE komunitas ini. Kami sangat bersyukur bahwa pada pagi hari ini komunitas IFCE dan juga para pendidik Kristen di seluruh Indonesia punya kesempatan untuk mendengar dan juga hadir di tempat ini mendengar, dan akan nanti juga mungkin berdialog dengan Pak Iwan dan rekan-rekan, khususnya di dalam satu tema yang sudah disebutkan tadi. IFCE sendiri, komunitas Indonesia Forum for Christian Educator, adalah sebuah komunitas yang terdiri dari para pendidik. Tujuan daripada IFCE ini adalah kita ingin membangun kolaborasi para pendidik-pendidik Kristen di Indonesia, dan juga belajar bersama, dan juga bisa membuat hal-hal yang baik bagi generasi bangsa Indonesia. Nah, IFCE saat ini memiliki anggota 101 orang yang terdiri dari guru, pimpinan sekolah, dan juga yayasan dari 30 kota dan 19 provinsi, dan juga dari 47 sekolah dan 20 lembaga. IFCE punya kegiatan yang
rutin adalah kita ada webinar, ada kelas intensif, ada juga proyek kebersamaan, dan tadi kalau kita lihat videonya, ada ngaduk, ngobrol, edukasi yang memang bercerita tentang pendidik-pendidik Kristen yang muda di seluruh Indonesia. Lalu pada hari ini, kami bersyukur bahwa yang terdaftar di data untuk event ini bukan cuma anggota dari IFCE sendiri, tapi juga pendidik-pendidik yang lainnya ada di seluruh Indonesia. Kalau dari data ada sekitar 262 orang guru, pimpinan sekolah, dan yayasan yang hadir pada event ini. Jumlah sekolah yang ikut adalah 162 sekolah dari 53 kota. Dan 162 sekolah, ada 55 sekolah yang sudah mengikuti guru penggerak, Pak Iwan. Jadi ada 162 sekolah, dan 55 sekolah itu, hampir 30% sudah ikut program guru penggerak. Dan dari 55 sekolah tersebut, jumlah guru yang memiliki atau mengikuti program guru penggerak udah 130 guru. Jadi kalau kita lihat udah 50% yang hadir di tempat ini sudah ikutin semua apa yang menjadi program dari Kemendikbud bagi bangsa Indonesia ini. Nah, pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, tentu kami akan lebih mengerti, memahami dengan paparan Pak Iwan nanti di dalam sesi ini. Dan kami sangat berharap bahwa dengan forum-forum ini bisa terbangun sebuah kerjasama, sebuah networking untuk melayani seluruh bangsa Indonesia di seluruh pelosok Indonesia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili sekali lagi IFCE untuk mengucapkan selamat menikmati acara pada pagi hari ini sampai selesai, dan semoga menjadi berkat dan berdampak bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi untuk sambutan pembukanya. Bapak Ibu sekalian, panjang nanti kita mendengarkan paparan dan informasi yang akan dibagikan oleh Pak Iwan. Jikalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian memiliki pertanyaan untuk ditanyakan dan didiskusikan, silahkan menaruhnya kepada dalam chat box, dan nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan kami kurasi terlebih dahulu sehingga tidak terjadi pengulangan, dan akan disampaikan oleh nanti pada sesi tanya-jawab. Pertanyaan terpilih nanti akan kita diskusikan bersama dengan Pak Iwan dan juga timnya. Bapak Ibu, pendidikan guru penggerak saat ini sudah akan memasuki angkatan yang ke-5 dan juga angkatan ke-6 segera dibuka. Bapak Ibu, pendidikan guru penggerak saat ini juga sudah menghasilkan sekitar 5.399 lulusan guru penggerak dari angkatan 1 dan kedua. Apa, bagaimana, dan mengapa pendidikan guru penggerak hadir, nantinya pasti akan diulas lebih jauh lagi oleh Pak Iwan dan rekan-rekan. Namun yang pasti Bapak Ibu, pendidikan guru penggerak bertujuan untuk mentransformasi sistem pendidikan Indonesia agar setiap guru, setiap pendidik merdeka untuk mengajar dan para murid merdeka untuk belajar. Kita akan segera mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Pak Iwan, dan saya akan mengantar sesi Pak Iwan dengan sedikit pantun, Bapak Ibu, ya. Nanti siang kita makan ikan bakar, dicocol pakai sambal terasi. Kalau mau tambah nasi, tidak perlu pakai gengsi. Hati bersyukur, Pak Iwan berkenan berbagi informasi. Kami nantikan suara merdu Pak Iwan di akhir sesi. Silakan Pak Iwan. Waduh, Bu Shirley udah langsung pantun ya, saya jadi nggak enak nih, luar biasa. Terima kasih Bu Shirley, selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Pak Budi Cusila, Chairman Indonesian Forum for Christian Educators, lalu semua Ibu Bapak, para pengurus dan anggota Indonesian Forum for Christian Educators, lalu juga Pak Kasiman yang juga hadir di sini, Koordinator Pendidikan Guru Penggerak, dan Pak Asga, Koordinator Regulasi dan Tata Kelola, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Teknik dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, seluruh Bapak Ibu, para tamu undangan, Bapak Ibu pendidik, peserta seminar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,
Pertama-tama saya tentunya mendoakan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada, juga buat semua keluarga-keluarga kita tercinta. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepada Indonesian Forum for Christian Educators. Bukan saja atas undangan ini, tapi yang lebih penting adalah semua dedikasi, inisiatif, inovasi dalam memajukan pendidikan Indonesia. Jadi saya sangat terkesan tadi video-video yang ditampilkan, sungguh menurut saya luar biasa sekali dan membawa penguatan harapan yang lebih baik buat anak-anak kita dimanapun dan kapanpun nanti mereka akan melanjutkan pendidikan di Indonesia ini. Ini juga hari ini kita membahas salah satu topik yang sudah mulai menghangat ini ya, yang ditunggu-tunggu oleh para pendidik sejak tahun 2020 sebenarnya ini Bapak Ibu. Tapi kita berproses, kita juga mendengarkan berbagai macam aspirasi, masukan-masukan terkait dengan penugasan guru sebagai kepala sekolah ini, dan nanti akan saya kupas lebih lanjut. Permendikbud nomor 40 tahun 2021, dan adanya forum ini saya diundang dan sempat berbincang dengan Pak Budi. Ini menunjukkan bahwa kepedulian Bapak Ibu, terutama para pendidik Kristen dalam IFCE terhadap masa depan pendidikan di Indonesia. Jadi terima kasih sekali lagi sudah mengundang kami untuk hadir dalam seminar kali ini. Ibu Bapak yang saya hormati, sebenarnya apa yang kita lakukan dalam Merdeka Belajar itu adalah sebuah rangkaian puzzle-puzzle yang bergerak pada tujuan yang sama. Jadi pertama saya ingin kembali mungkin tidak bosan-bosan saya mengulang ini untuk menegaskan bahwa Merdeka Belajar ini merupakan sebuah filosofi dalam kebijakan pendidikan Indonesia yang berpijak kepada filosofi dari Bapak Pendidikan kita sendiri, yaitu Ki Hajar Dewantara. Tentunya banyak sekali yang bisa kita kupas tentang Ki Hajar Dewantara, tapi salah satu esensi dari filosofi beliau itu sebenarnya tergambar dalam slogan beliau yang sangat terkenal, yang bagi kita tentunya jangan hanya melihat sebagai slogan, tapi esensi dari apa yang dimaksud oleh Bapak Pendidikan kita tersebut. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, bahwa sebagai seorang pendidik, kita semua adalah sebagai teladan. Jadi artinya menjadi pendidik itu bukanlah dilihat hanya seperti pekerjaan untuk mencari nafkah, tapi adalah sebuah komitmen secara personal dan sosial untuk menjadi teladan bagi masyarakat kita. Jadi itu satu hal yang value yang ingin sebenarnya yang ditekankan oleh Bapak Pendidikan kita. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Ing Madya Mangunkarso ini kalau arti harfiahnya di tengah memberikan semangat. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan oleh Bapak Pendidikan kita adalah kata kuncinya Mangunkarso. Artinya para pendidik bagaimanapun kondisi yang dihadapi selalu berpikir positif, selalu menggerakkan untuk menguatkan kemauan, untuk membangkitkan semangat. Dan ini kalau kita lihat atau kita kontekstualisasikan suasana kebatinan ketika Bapak Pendidikan kita mencanangkan atau pertama kali mengemukakan ini dalam pendirian Taman Siswa itu dalam masa penjajahan Belanda, di mana situasi sangat tertekan, sangat terbatas, dan banyak sekali tantangan-tantangan dan halangan. Tapi beliau menegaskan Ing Madya Mangunkarso, bahwa pendidik itu apapun kondisinya haruslah menjadi orang-orang yang selalu menguatkan kemauan, membangkitkan semangat. Karso itu adalah salah satu kunci dari esensi pendidikan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi jangan saja pendidikan itu hanya untuk kognitif, hanya untuk pikiran, juga untuk menghaluskan perasaan dan juga menguatkan kemauan. Jadi menguatkan kemauan adalah esensi salah satu yang ketika seorang pendidik menjadi teladan, dan juga ketika dia mengelola proses pendidikan yang dia diamanatkan kepada dia. Dan ini yang menjadi salah satu value utama dari filosofi Ki Hajar Dewantara.
Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Tuturi Handayani ini kalau arti harfiahnya dari belakang memberikan dorongan. Tapi sebenarnya esensi yang dimaksud oleh Bapak Pendidikan kita adalah bagaimana kita sebagai pendidik pada akhirnya kita itu memberdayakan. Pada akhirnya kita membentuk manusia-manusia yang mandiri atau manusia-manusia yang merdeka. Merdeka adalah kata kunci paling utama menurut saya dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Kembali lagi suasana kebatinan ketika beliau menggagas taman siswa, lalu kemudian berjuang di sana. Kita melihat juga track record Ki Hajar Dewantara, beliau seorang bangsawan, beliau kemudian sekolah kedokteran, dan pendiri partai politik pertama. Beliau ingin membuat atau cita-citanya adalah untuk mewujudkan sebuah bangsa yang merdeka, dan beliau berjuang dengan pendidikan. Jadi ketika beliau melihat pendidikan, sebenarnya pendidikan adalah bagian dari fondasi tatanan bangsa yang merdeka yang dicita-citakan. Jadi merdeka ini adalah kata kunci. Jadi merdeka belajar di sini sebenarnya adalah kembali kepada roh filosofi Bapak Pendidikan kita sendiri, mewujudkan manusia-manusia yang mandiri, manusia-manusia yang bisa menjadi pemberdaya buat juga lingkungan di sekitarnya. Tentunya yang pertama adalah dari pendidiknya itu sendiri. Nggak mungkin murid-muridnya bisa merdeka belajar kalau guru-gurunya belum merdeka belajar juga. Jadi ini merupakan suatu hal yang karena dia sebagai teladan, dia harus sebenarnya juga istilahnya meng-embrace, dia harus juga melakukan apa yang dia ingin ajarkan kepada murid-muridnya karena filosofi sebagai teladan tadi. Nah, di situ sebenarnya Bapak Ibu yang menjadi pijakan dari berbagai mungkin kalau kita lihat episode ya, kalau namanya episode Merdeka Belajar, dari episode pertama ketika kita menghapuskan ujian nasional, kemudian menjadikan asesmen nasional, RPP 1 halaman ya, waktu itu mungkin Bapak Ibu masih ingat. Dan sekarang tuh sudah episode 14 ya. Kita nggak sadar Merdeka Belajar ini walaupun dengan suasana pandemi, kita bergerak dengan cukup cepat dan 14 episode itu semuanya itu episodenya disruptif Bapak Ibu. Jadi artinya tidak bukan sekedar untuk ada kebijakan baru, tapi kebijakan baru yang sifatnya menuntut para pemangku kepentingan untuk terdisrupsi dan kita harus berpikir seperti apa, think differently, supaya, nah ini yang ingin saya sampaikan, supaya ujung-ujungnya tujuan Merdeka Belajar itu adalah kepada anak-anak kita. It's all about the students. Jadi kalau saya sering ditanya dan sering saya sampaikan, tujuan Merdeka Belajar itu ada 3, yaitu pertama adalah untuk murid, yang kedua adalah murid, dan yang ketiga adalah murid. Harus hyperfokus kepada murid sebagai yang terutama, yang kita kawal sama-sama dalam proses pendidikan. Jadi bukan buat orang-orang dewasanya, tapi orang-orang dewasa, teknologi, semua tools, kurikulum, dan lain sebagainya itu merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan kita. Tujuan kita haruslah kita semua bersatu untuk anak-anak kita bisa lebih baik, menjadi manusia-manusia yang bisa menjadi warga negara yang baik, warga dunia yang baik, dan juga bisa melahirkan berbagai macam inovasi, baik dalam bidang apapun yang mereka tekuni. Nah, salah satu yang sudah menjadi hal yang utama dalam Merdeka Belajar ini, kita ingin memerdekakan ekosistem dan bagaimana kita bisa mengembangkan potensi murid kita sebaik-baiknya secara lebih holistik dan juga untuk sesuai dengan tantangan zaman yang dihadapi. Tantangan zaman saat ini menuntut kita untuk terus belajar. Disruption is the new normal. Disrupsi itu adalah hal yang udah kenormalan yang baru, bahkan ini sebelum pandemi. Dan semakin ini didisrupsi lagi setelah masa pandemi. Kita semua terdisrupsi luar biasa, dan dibutuhkan keterampilan, kalau kata Alvin Toffler itu kan, the illiteracy of the 21st century bukan lagi not being able to read or write, tapi lebih kepada not able to learn, unlearn, and relearn. Jadi belajar dan unlearn, apa yang sudah kita pelajari itu harus kita bongkar lagi, ditata ulang, dan relearn, ditata kembali.
Dan ini tidak mudah, sangat tidak mudah. Tapi itulah tuntutan zaman kita. Nah, karena itu kita bukan saja sekedar menghapuskan ujian nasional, kemudian menjadi fokus kepada hal yang esensial, kompetensi dasar, yaitu kepada literasi, numerasi, dan karakter, cuma mau menghapuskan UN saja, tapi ini adalah menyesuaikan terhadap tuntutan zaman kita yang membutuhkan SDM-SDM yang terus harus learn, unlearn, and relearn berkepanjangan. Dan itulah kemampuan memaknai informasi, memproduksi informasi yang akan terus dibutuhkan dimanapun bidang apapun. Jadi kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan karakter itu semuanya adalah lintas mapel, lintas disiplin, Bapak Ibu. Dan ketika nanti bukan saja dalam konteks belajar, tapi juga nanti ketika mereka memasuki dunia kerja, mereka dituntut untuk melakukan berbagai macam inovasi dan lain sebagainya. Bidang pekerjaan mereka tiba-tiba sudah tidak ada lagi karena teknologi sudah menggantikan, lah mereka harus unlearn and relearn lagi. Mereka harus upskilling, mereka harus reskilling, dan sebagainya. Itulah kenapa kemudian kompetensi fundamental ini, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, yang menjadi fokus pada asesmen nasional kita, ini kita lakukan. Dan fokusnya lagi bukan untuk menghukum murid kalau seperti ujian nasional, tapi ini kita lakukan secara sampling supaya kita bukannya buat mereka, tapi buat kita, gimana kita bisa melayani mereka dengan lebih baik lagi. Tempat-tempat yang masih perlu penguatan, oke, kita bisa identifikasi dan kita lakukan penguatan sehingga layanan kita akan semakin baik. Kita memiliki data untuk kitanya sebagai orang-orang dewasa bisa melayani murid-murid kita dengan semakin baik lagi. Terutama ya sekarang ya Bapak Ibu, dengan pandemi kita tahu semua bencana learning loss, kita harus bergerak untuk melakukan pemulihan pembelajaran, dan salah satu rekomendasi berbagai studi global adalah fokus kepada hal-hal yang fundamental, yaitu literasi dan numerasi tadi. Nah, kita juga memiliki sebuah graduate profile yang sudah kita sosialisasikan, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana kita ingin mengelaborasi beberapa hal yang bukan saja menjadi pembelajar sepanjang hayat yang betul-betul memiliki kompetensi yang bisa bersaing secara global, tapi juga memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai bangsa, yaitu Pancasila, yang dielaborasi menjadi 6 hal atau 6 karakter. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dimensi spiritualitas, berkebinekaan global atau global citizenship, bergotong royong, itu sangat filosofis secara budaya apapun di Indonesia, dan saya bilang kalau gotong royong ini lebih kuat esensi nilainya daripada kolaborasi, karena bukan saja ini maksudnya kolaborasi, tapi ada empati secara sosial dan tanggung jawab secara sosial, bahwa kita dalam filosofi gotong royong ini ingin membantu komunitas kita, walaupun itu bukan masalah kita secara pribadi atau kelompok kita secara langsung. Nah, inilah panggilan untuk empati dan tanggung jawab sosial sangat digambarkan dengan filosofi gotong royong ini. Lalu ada mandiri, yang merupakan esensi seperti tadi, bisa jadi self-regulated, bernalar kritis, dan kreatif. Ini semua menjadi profil SDM kita yang kita harapkan dimanapun, bidang apapun proses belajarnya nanti, SDM ini akan ciri-ciri ini akan muncul di berbagai konteks yang kita hadapkan di dalam proses pembelajaran kita. Lalu kemudian satu hal lagi yang ingin saya tekankan adalah dalam filosofi Merdeka Belajar dan hubungannya dengan sekolah. Sekolah itu adalah unit utama inovasi, Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah itu kita ingin menjadi orang-orang yang berdaya dan menjadi pemimpin pembelajaran dan pemimpin inovasi. Jadi kayak Chief Learning Officer dan Chief Innovation Officer-nya. Jadi berbagai konteks yang beragam, kan nggak akan mungkin bukan saja untuk murid one size fits all, tapi juga sekolah juga nggak bisa one size fits all. Ada konteks, ada komunitas dari ekosistem sekolah yang di mana kepala sekolah ditantang untuk bisa menata semuanya, bagaimana melayani siswa dengan keragaman konteks yang dihadapi tersebut. Karena itu dibutuhkan daya inovasi untuk terus belajar, dan ini menjadi tuntutan untuk menjadi kepala sekolah.
Dan peran pemerintah akan lebih bagaimana memberdayakan sekolah-sekolah menjadi lingkungan yang penuh dengan budaya inovasi tersebut. Nah, dalam hal ini salah satu yang disampaikan oleh Mas Menteri kepada kami di awal adalah fokus transformasi pendidikan kita adalah pada SDM. Sekali lagi fokusnya kan kita ingin membentuk SDM unggul untuk Indonesia maju, tapi fokus transformasi kita sendiri itu juga harusnya adalah SDM. Nah, SDM yang terpenting itu adalah pemimpin-pemimpinnya. Dan ini salah satu yang ketika belum ada nama guru penggerak ya Bapak Ibu, belum ada nama guru penggerak, lalu belum ada programnya, tapi secara konseptual Mas Menteri menyatakan bahwa kita perlu cari cara nih bagaimana kita bisa melakukan sebuah disrupsi untuk pemimpin sekolah kita dan dengan paradigma yang baru. Nah, paradigma yang baru ini menggeser dari paradigma yang lama, fokusnya lebih sebelumnya itu lebih kepada administrasi pendidikan, menjadi pemimpin sekolah itu lebih banyak untuk administrasi pendidikan, lalu pindah fokusnya harus fokus kepada murid dan pembelajarannya. Nah, ini yang menjadi pembeda atau filosofi yang tidak yang bergeser gitu ya, yang kalau kita lihat dari regulasi sebelumnya bagaimana kita memaknai kepala sekolah itu lebih banyak sebagai fokus pada hal-hal yang sifatnya administrasi, gimana caranya kepala sekolah bisa kemudian menjadi pemimpin pembelajaran, pemimpin inovasi yang fokus kepada layanan yang terbaik kepada murid-muridnya dan pengembangan secara berkelanjutan. Nah, mindset inilah yang kemudian kita coba untuk hadirkan pertama dengan pendidikan guru penggerak. Jadi di tahun 2020 kami merancang sebuah program yang waktu itu masih belum tahu ini akan seperti apa, tiba-tiba ada pandemi dan ketika ada pandemi desainnya berubah total, Bapak Ibu, nggak berubah total, berubah drastis karena harus dengan LMS. Tadinya itu tidak, artinya tidak heavy dengan teknologi, ada teknologi tapi tidak heavy. Tapi karena harus dengan situasi yang menantang selama pandemi, mau tidak mau kita meminimalisir dan mungkin 70% bisa dibilang itu dengan menggunakan daring. Saya merasa waktu itu, waduh, ini kalau daring dan kita tahu guru-guru kita ternyata sebelumnya saya pikir sangat takut-takut menggunakan teknologi gitu. Saya agak skeptis bisa nggak nih Bu We kita mencapai ini dan teman-teman semua berpikir gitu ya gimana membuat sebuah proses yang tetap bermakna. Selama transisi yang waktu itu kita pikir pandemi mungkin nggak lama lah, ternyata sampai sekarang kita masih pandemi dan kita kemudian melihat proses yang sudah terjadi dan bahkan ada 2 angkatan sudah lulus, saya nggak tahu tadi yang 130 yang Pak Budi sampaikan apakah tuh mereka juga sudah lulus program pendidikan guru penggeraknya. Ternyata kita yang dibuat kaget, terutama saya pribadi. Kaget dengan sebuah resiliensi guru-guru kita yang memiliki ketangguhan di luar ekspektasi, bisa beradaptasi dengan kondisi yang sangat menantang. Ini termasuk kita sudah melakukan program pendidikan guru penggerak ini dari Sumatera sampai Papua ya Bapak Ibu. Jadi bisa kebayang spektrumnya itu sangat bervariasi. Namun guru-guru kita membuktikan kepada kita bahwa mereka bisa untuk berubah, mereka bisa untuk beradaptasi. Dan saya sangat tidak menyangka sebuah transformasi yang sangat fundamental, yaitu mindset, itu saya observasi terjadi di pendidikan guru penggerak. Sekali lagi saya tidak menyangka secepat itu minimal ya. Saya tadinya memang mengharapkan, tapi tidak merasa akan terjadi secepat itu. Ketika saya pertama kali mengunjungi atau bertemu dengan guru-guru penggerak di daerah Papua Barat ya, ini bukan daerah di Jawa, daerah Papua Barat. Salah satu daerah yang tentunya
sangat menantang kondisinya. Saya menemani Mas Menteri waktu itu dan saya kaget loh, kok ada guru-guru yang seperti ini ya. Artinya mereka terlihat berbeda gitu. Dan Mas Menteri pun juga kaget. Ini apa yang terjadi di program pendidikan guru penggerak gitu? Kok mereka seperti berbeda? Dan Mas Menteri kemudian mulai memiliki sebuah harapan. Ini bagus ini. Dan termasuk ada beberapa anggota rombongan yang sama sekali tidak tahu tentang program Merdeka Belajar secara banyak ya waktu itu. Dia juga langsung bertanya banyak kepada kami, Pak Iwan, ini programnya seperti apa? Ini kok bagus-bagus ya guru-gurunya, cara mereka berbicara, cara mereka bertanya, dan ada nilai yang terasa berbeda di situ. Kalau saya dan kemudian saya singkat cerita, kemudian saya pikir, oh ini mungkin kebetulan saya ada di Papua Barat ya, walaupun itu unlikely gitu ya, di daerah yang biasanya sangat menantang kondisinya. Lalu saya juga ikut mendampingi Mas Menteri ke Kalimantan Timur, ke Nusa Tenggara, ke Jambi, beberapa daerah juga di Jawa, ke tempat Pak Kasiman di Malang. Ada konsistensi yang saya dapatkan dari perjumpaan saya, dialog-dialog dengan guru penggerak ini. Ketika sesudah dari Papua Barat, kedua kali saya di sebuah desa nelayan di Kalimantan Timur, kembali lagi bukan daerah yang favorit lah, yang pasti kita juga sangat menantang. Ciri yang sama seperti yang saya temui guru-guru di Papua Barat tadi. Dan itu konsisten sampai dimanapun sekarang saya bertemu guru penggerak, ada ciri mereka. Pertama, Bapak Ibu, mereka adalah problem solver. Mereka ketika menghadapi masalah, para guru-guru ini mereka tidak berhenti dengan perasaan tidak berdaya. Apapun kondisi mereka akan mencoba mencari solusi yang bisa saya lakukan. Dan ini menurut saya cara berpikir yang berbeda. Kebanyakan mungkin yang sering kita dengar adalah narasi-narasi yang tidak berdaya, ya kalau nggak bisa ya udahlah memang kita seperti ini gitu. Tapi di situ ada resiliensi, ada kemauan, ada semacam kayak ya udah pola berpikirnya gitu. Ketika dia menceritakan masalah kepada kami, pasti kemudian dia akan bilang kami sudah melakukan ini, kami kemudian melakukan ini, walaupun tidak bekerja dengan baik, coba lagi gitu ya. Nah itu menurut saya hal yang mengagumkan bagi saya melihat, wow ini bagus sekali fondasi mindset yang lebih growth mindset gitu. Jadi kalau nggak bisa bukan berarti ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi mencoba untuk belajar dan bisa lebih baik lagi. Yang kedua adalah mereka memecahkan masalah secara kolaboratif. Jadi sense of community-nya itu sangat kerasa. Mereka tuh mau kayak bantu satu sama lain, dan pasti dalam memecahkan masalah mereka akan cerita. Mereka mungkin apakah mungkin dengan sesama calon guru penggerak lainnya, atau mungkin dengan komunitas sekolah, atau juga dengan keluarga dan lain sebagainya. Tapi mereka tuh membentuk kayak sense of community. Dan sense of community-nya itu yang ketiga terjadi secara egaliter. Egaliter ini mungkin salah satu bagian yang saya pribadi tidak begitu fokus tadinya gitu. Tapi dinamika di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu, misalnya begini, yang pangkatnya ini PNS ya, kalau PNS pangkatnya lebih tinggi sama pangkatnya yang lebih rendah itu bisa baur. Yang tua sama yang lebih muda itu bisa baur, itu bisa guyu. Lalu yang bahkan yang jenjang ya Bapak Ibu yang selalu kadang disampaikan ke kami dalam berbagai kesempatan, dia guru-guru ini share, saya nggak nyangka Pak bisa bareng-bareng sama ini guru TK sama guru SMP sama SD sama guru SMA tuh nyampur jadi satu belajarnya bareng-bareng, dan mereka bisa belajar dan tidak apa-apa. Menurut saya itu luar biasa. Jadi biasanya guru-guru SMA kan ogah, ngapain ya saya sama guru yang jenjangnya lebih rendah, saya kan guru SMA gitu, apalagi sama guru TK. Bapak Ibu bisa bayangkan, itu bisa mereka belajarnya bareng-bareng. Dan mereka merasa tidak masalah dan senang belajar dan bisa belajar. Itu genuine ungkapan-ungkapan
mereka menceritakan hal tersebut. Dan bahkan ada di waktu itu saya di Jambi, yang disampaikan adalah yang coachnya itu dari TK. Coachnya itu dari TK, ngajar, dia meng-coach yang guru-guru dari SD, SMP, SMA gitu. Dan mereka nggak apa-apa. Itu menurut saya, wow, ini terjadi sebuah ekosistem bukan saja berdaya, tapi juga egaliter. Itulah spirit merdeka itu sebenarnya. Dan para pendidik ini, mereka merasa bisa belajar satu sama lain, dan menurut saya itu luar biasa. Dan yang selain itu, yang tadi sudah saya sampaikan juga di awal, filosofi berpusat kepada murid itu sangat kerasa. Bahkan itu seperti beberapa kesempatan sangat emosional ketika para calon guru penggerak ini menceritakan tentang bagaimana mereka tersadarkan bahwa selama ini mereka lupa bahwa yang terpenting itu adalah kepada murid-muridnya. Filosofi yang berpusat kepada murid itu bukan lagi menjadi sebuah jargon atau istilah yang harus dihafalkan untuk menyelesaikan soal ujian atau pertanyaan-pertanyaan asesor. Tapi filosofi berpusat kepada murid itu menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah hal yang itu jadi ownership bagi mereka, dan ada menjadi sense of purpose, tujuan dari mereka, kenapa, the why mereka menjadi guru. Dan ketika mereka menceritakan itu biasanya adalah hal yang sangat emosional sekali dan sangat mengharukan ya kalau kita ada dalam mendengar ada dalam ruangan itu ketika mereka menceritakan proses mereka menyadari dan kemudian bergerak berubah untuk ke sana. Nah, mereka juga pekerja keras luar biasa, Bapak Ibu. Mereka adalah orang-orang yang terpanggil untuk memberikan sesuatu yang lebih dari yang seharusnya mereka tugas-tugas mereka. Jadi misal begini, going an extra mile udah menjadi sesuatu yang sering saya dengar. Kalau tugas guru penggerak kan udah banyak ya. Tugas guru penggerak itu kata sampai ngerjain sampai jam 2 malam, sampai subuh-subuh juga harus bangun pagi-pagi. Tapi mereka cari-cari kerjaan tambahan, maksudnya bikin-bikin kegiatan karena mereka nggak greget ingin melakukan perubahan di sekolahnya atau mungkin di komunitasnya, yang itu nggak ada, bukan tugas di pendidikan guru penggerak, dan bukan nggak dapat reward juga, nggak dapat duit dan lain-lain, cuman karena greget pengen melakukan sebuah perubahan gitu. Jadi mereka terpanggil, dan ini menurut saya inilah yang sebenarnya jadi pemimpin pembelajaran yang kita harapkan, bukan saja untuk dirinya tapi juga untuk berbagi. Ini budaya gotong royong tadi ya Bapak Ibu, sense of social responsibility untuk komunitasnya. Nah, inilah Bapak Ibu yang kita ingin kawal. Nah, saya tahu sekarang pertanyaannya pastilah bagaimana dengan regulasinya, kan gitu. Oke, di sini ingin saya sampaikan beberapa hal. Mungkin nanti saya bisa kirim ke Pak Budi. Mungkin Bapak Ibu mungkin udah ini ya, udah ada salinan regulasinya ya. Jadi mungkin nanti bisa langsung tanya juga. Beberapa pokok perubahan yang ada. Jadi di sini, kalau kita bandingkan from and to dari Permendikbud yang lama dengan Permendikbud yang baru, syarat untuk menjadi kepala sekolah, guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah tersebut adalah ada sedikit perubahan. Pertama, perubahannya ini mungkin lebih dari PNS ya. Dalam konteks ASN, aparatur sipil negara, itu boleh dari golongan 3B atau mungkin ahli pertama untuk yang ASN dengan perjanjian kerja. Nah, ini dilakukan karena kita melihat pertama yang muda-muda itu sebenarnya udah banyak memiliki kompetensi yang bagus. Nggak usah nunggu, mereka udah harus ini kalau udah masuk pendidikan guru penggerak kan udah 5 tahun. Jadi kita ngelihat di banyak sekolah sebenarnya sudah memiliki kompetensi, ini bukan harus paripurna dulu, ini kompetensi minimum yang baik lah untuk menjadi kepala sekolah, itu sudah ada. Dan bahkan ini juga untuk melakukan sebuah penyelesaian masalah, solusi untuk daerah-daerah yang sulit, guru aja sulit, apalagi kepala sekolah gitu ya. Nah, kadang-kadang pangkatnya masih belum nyampai gitu. Nah, ini untuk memudahkan itu. Jadi kita membuat sebuah perubahan untuk memudahkan di lapangan. Yang kedua, untuk memiliki serdik dan untuk tanda tamat belajarnya di sebelumnya,
itu diganti dengan memiliki serdik dan sertifikat guru penggerak. Nah, di sini kami menangkap aspirasi dari sekolah-sekolah swasta yang memiliki, ya pertama yayasan-yayasan yang memiliki kesulitan karena untuk menjadi kepala sekolah nanti mau diakreditasi, yang memiliki serdik itu masih sedikit gitu, masih terbatas, kan terjebak orangnya itu lagi, padahal ada yang lebih bagus. Nah, karena itu di peraturan Permendikbud Ristek yang baru ini, kita mengecualikan untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi ini bisa memberikan ruang talent pool-nya. Kalau di sekolah pemerintah kan talent pool-nya lebih besar, jadi bisa dikelola dengan lebih mudah. Kalau di sekolah-sekolah swasta talent pool-nya ya terbatas. Nah, untuk itu ini kita buka, kita kecualikan. Semoga ini bisa membantu para yayasan untuk juga bisa melihat siapa nih yang kemudian bisa menjadi kandidat calon kepala sekolah walaupun belum memiliki sertifikasi pendidik. Lalu proses penyiapannya yang sebelumnya ada langkah-langkahnya dari pengusulan bakal calon kepala sekolah, seleksi, pendidikan dan pelatihan, sekarang digantikan oleh pendidikan guru penggerak. Jadi semua proses adalah proses dari mulai assessment-nya, masuk guru penggerak, pendaftaran, dan semuanya itu pure dilakukan di program pendidikan guru penggerak. Ini dengan kata lain kita simplifikasi. Dan memiliki pengalaman manajerial, di mana di sini manajerialnya nggak harus, apalagi sekarang udah zaman sangat luar biasa terbuka, kita bisa memiliki pengalaman karena organisasi kalau di sekolah sangat yang terbatas, mungkin kita bisa memiliki kandidat-kandidat yang memiliki pengalaman manajerial, mungkin bukan saja di satuan pendidikan, tapi bisa di organisasi atau komunitas pendidikan. Dan ini bisa menjadi salah satu opsi untuk memenuhi persyaratan tentang pengalaman manajerial. Nah, selanjutnya yang ingin saya sampaikan juga di sini adalah dalam konteks peraturan peralihannya. Ini untuk juga mudah-mudahan bisa memberikan ketenangan dan tidak panik Bapak Ibu semua terkait regulasi yang baru. Pertama, yang masih menjabat sekarang itu tetap bisa melaksanakan tugasnya sampai masa tugas akhir. Jadi nggak perlu kemudian harus buru-buru melakukan nanti kalau diakreditasi nanti salah gitu ya dan sebagainya. Enggak. Jadi tetap bisa jalan terus. Lalu kemudian masa tugas yang dimaksud yang di atas itu dari penugasan pertamanya sebagai kepala sekolah, dan yang yang memiliki CKS Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikat calon kepala sekolah yang sampai tahun 2021 kemarin itu kita lakukan. Sekarang udah langsung pure ya, semuanya udah langsung pendidikan guru penggerak, nggak ada ini jalan, yang ini jalan. Jadi sekarang kita hanya fokus kepada pendidikan guru penggerak. Tapi kalau memiliki sertifikat calon kepala sekolah, boleh terus untuk dapat menjadi kepala sekolah, mau sampai maksimum berapa? 4 periode, itu boleh. Jadi nggak masalah itu bisa dilakukan. Lalu kemudian kepala sekolah yang sudah menjabat lebih dari dua periode, yang poin D ini boleh ini harus dipindahkan. Jadi kita jangan kepala sekolah supaya tantangannya kan ini 8 tahun, mereka ada rotasinya, jadi maksimum 2 periode itu dipindahkan sesuai dengan apakah itu di Pemda ataupun itu di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dan kalau yang poin E, bagi yang belum melewati 2 periode, itu juga ini dapat dipindahkan. Jadi nggak harus dipindahkan kalau belum 2 periode. Karena maksimum di satu sekolah itu maksimumnya 2 periode supaya terjadi rotasi tadi yang dimaksud. Lalu kemudian yang ingin saya share juga di sini adalah terkait dengan, dan ini mungkin menjadi hal yang mudah-mudahan bisa juga lebih menenangkan dari konteks sekolah-sekolah swasta. Saya akan ke regulasinya saja. Oke.
Apa sudah kelihatan ya, Bu Shirley? Sudah, Pak. Oke, nah Bapak Ibu, ada pasal 5 untuk Pemda, pasal 4 dan 5 untuk Pemda, 6 dan 7 untuk sekolah satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau sekolah swasta. Dalam hal, ini saya bacakan ya, dalam hal jumlah guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak di satuan pendidikan yang dikelolanya tidak mencukupi, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat menugaskan guru sebagai kepala sekolah dan dari guru yang belum memiliki sertifikat calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak. Oke, jadi ini untuk kenapa ini kita lakukan, ini menghindari PLT yang berkepanjangan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu, saya nggak tahu kondisi di sekolahnya, tapi saya sering mendengar itu menjadi banyak yang harus karena harus memenuhi syarat tapi belum bisa masuk ke dalam program dan belum lulus, makanya PLT dan itu jadinya ketidakstabilan dalam kepemimpinan sekolah. Nah, ini boleh menugaskan guru yang belum memiliki baik sertifikat calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak. Nah, ini dilakukan sampai nanti ada yang lulus dari sertifikat guru penggerak tadi. Dan ya, ini yang dikecualikan ini tentang pangkat untuk P3K dan juga untuk sertifikasi pendidik seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, untuk sekolah-sekolah swasta juga bisa untuk melakukan koordinasi. Jadi misalnya jika ada yang kelebihan guru penggerak di satu satuan pendidikan atau satu yayasan, mungkin bisa mereka melakukan koordinasi sehingga penugasan guru sebagai kepala sekolahnya bisa terpenuhi. Sekali lagi, dalam hal tidak ada yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, maka dapat menugaskan guru sebagai kepala sekolah dari guru yang belum memiliki sertifikat calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak. Sekali lagi ini untuk membentuk sebuah kestabilan, tidak terjadi PLT yang berkepanjangan yang membingungkan sekolah nantinya dalam organisasi dan lain sebagainya. Saya rasa itu mungkin ya yang highlight dari regulasi yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Bapak Ibu, pendidikan guru penggerak ini kita harapkan tadi sebagai disampaikan oleh Bu Shirley, ini sudah sampai ke angkatan kelima saat ini, dan kita ingin terus mengakselerasi ini, mudah-mudahan sampai tahun 2024 kita targetkan sudah lebih dari 300.000 guru penggerak yang sudah mengikuti, baik itu yang sudah lulus maupun yang masih mengikuti program. Dan program guru penggerak ini kita melakukan sebuah tinjauan kajian sebelumnya. Sebelumnya kan 9 bulan Bapak Ibu ya, dan kita tentunya tahu ini kondisi yang mungkin sangat ini prototipe yang awal kita lihat dan kemudian kita assess, kita bisa memadatkan itu dengan kualitas yang tetap terjaga dengan baik, sehingga sekarang menjadi di angkatan 5 ini menjadi 6 bulan, dan ini untuk lebih mengakselerasi program pendidikan guru penggerak, sehingga sekolah-sekolah mudah-mudahan kalau jumlah sekolah yang di bawah Kemendikbudristek dari TK sampai jenjang pendidikan menengah itu sekitar 308.000, maka kita harapkan di tahun 2024 itu sudah lebih dari 300.000, sehingga semua talent pool sebenarnya sudah tersedia untuk semua sekolah, dan kita juga berharap salah satunya nanti kita juga bisa mengawal ini untuk juga pengawas sekolah, karena kita ingin memiliki kepemimpinan yang betul-betul semuanya itu align untuk berpusat kepada murid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, kita bisa tanya jawab. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita terus menguatkan tujuan utama kita, yaitu layanan kepada murid. Semangat untuk terus belajar dan berbagi. Kita terus membudayakan refleksi dan kolaborasi. Nggak bisa kita sendirian, kita harus bareng-bareng.
Kita bergerak untuk mewujudkan SDM unggul Indonesia maju dengan profil pelajar terbaik. Nah, tadi Miss Shirley udah ada pantun, saya ada pantun walaupun nggak sebagus Miss Shirley pantunnya. Masa pandemi kita dituntut lebih adaptif, menuntut kita agar lebih inovatif. Saya mengapresiasi IFCE sebagai inisiator yang sangat konstruktif. Semoga lembaga pendidikan Kristen semakin kontributif. Sabtu pagi menonton film hiburan, sambil makan roti bakar rasa keju. Kita orbitkan para pemimpin pembelajaran. Guru penggerak Indonesia Maju. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Iwan untuk pantunnya. Sudah kalah set, Pak. Saya satu bait, Bapak udah 2 bait. Sudah kalah set, Pak. Ya, terima kasih juga untuk menu kudapan yang Bapak tadi sampaikan, roti bakar keju ya, Pak. Itu akan menjadi list kami di sore hari ini. Terima kasih. Dan saat ini kita akan langsung masuk saja kepada tanya jawab ya, beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kami panitia dan sudah dikurasi. Pertanyaan pertama dan kedua ini disampaikan oleh satu peserta, Pak Iwan. Mungkin Pak Iwan atau nanti Pak Kasiman nanti bisa menjawabnya. Yang pertama terkait dengan ini, Bapak Ibu ya, saya sudah mencoba membuka SIN PKB guru penggerak, tapi tidak ada tercatat sebagai kepala sekolah mendaftarnya. Apakah berarti peserta guru ataupun kepala sekolah yang saat ini hendak mengikuti guru penggerak akan mendaftar sebagai guru penggerak atau kepala sekolah penggerak? Sorry, pertanyaannya nggak bisa masuk SIM PKB, Bu Shirley. Tidak bisa ya? Nggak, pertanyaannya apakah tidak bisa karena nggak ini ya dia kepala sekolah bukan guru gitu. Ya, betul. Namun tidak bisa mendaftar karena saya tercatat sebagai kepala sekolah. Berarti apakah saya langsung mendaftar sebagai kepala sekolah penggerak? Oke. Terima kasih. Saya tadi agak kalau jelas tadi Bapak menanyakan ini. Terima kasih atas pertanyaannya dan ini kami juga sudah mengkaji tentang hal ini. Untuk kedepannya kita mempertimbangkan tentunya nih kepala sekolah juga bisa untuk masuk dalam kandidat selama memenuhi syarat ya, Bu Shirley. Kan minimal 10 tahun, masih ada sisa masa tugas 10 tahun lagi gitu ya. Jadi dia tidak mendekati usia pensiun gitu. Karena kenapa kita melakukan ini? Kita ini kan investasi. Kalau dia sudah mungkin melewati, dia mungkin bisa mengambil peran yang lain, misalnya menjadi coach atau menjadi asesor atau menjadi fasilitator dan sebagainya. Tapi kalau untuk kita membuka nantinya, kita sedang mengkaji ini, mungkin Pak Kasiman bisa menambahkan. Tapi yang juga ingin saya sampaikan begini, Bapak Ibu mungkin bingung ya, ini ada guru penggerak, ini ada sekolah penggerak gitu ya. Ada juga organisasi penggerak. Nah, itu sebenarnya satu itu loh Bapak Ibu, itu tuh semuanya itu adalah satu, kalau dalam kita tuh punya kerangka transformasi GTK ya, itu adalah transformasi sekolah ujungnya. Kalau guru penggerak itu adalah untuk pendidikan calon kepemimpinannya. Jadi pendidikan calon kepemimpinannya. Sekolah penggerak itu sebenarnya ketika dia sudah menjadi pendampingan, ketika dia sudah menjadi pemimpin sekolahnya. Jadi ini ibaratnya ini yang calonnya, ini yang pendampingan ketika dia sudah menjadi kepala sekolah, dia melakukan transformasi sekolah. Nah, tentunya dalam masa transisi ya kita saat ini dengan ekosistem Indonesia yang sangat luar biasa, luar biasa. Saya selalu terkagum-kagum dengan ini teman-teman yang sudah lama di Direktorat Jenderal GTK dan Kemendikbudristek yang mengurus pendidikan sangat luar biasa skalanya. Tentunya transisinya memang tidak bisa langsung seperti yang idealnya. Tapi dalam kerangka yang idealnya ini adalah untuk pendidikan calonnya, lalu kemudian sekolah penggerak ketika dia sudah menjadi kepala sekolah. Nah, yang kita lakukan di sekolah penggerak sekarang kita melakukan ini sambil mereka berjalan untuk melakukan transformasi sekolah, menerapkan kurikulum prototipe,
dan semuanya. Jadi ini memang sekolah penggerak jadinya lebih berat ya. Tapi ke depannya yang nanti masuk jadi yang ya harapan kita, kalau maksudnya Mas Menteri semua sekolah-sekolah penggerak itu maksudnya sebagai visi sekolahnya. Kita ingin baik itu nanti dari program sekolah penggerak maupun dari guru penggerak yang menjadi kepala sekolah nantinya, ini dan organisasi penggerak juga sama sebenarnya. Organisasi penggerak juga sama. Itu transformasi sekolah sebenarnya dengan peningkatan SDM, peningkatan kompetensi SDM-nya. Kita ingin menjadikan ekosistem sekolah itu menjadi empat cirinya. Pertama, sekolah menjadi orientasi utama sekolah adalah berpihak kepada murid. Itu pegangan utama. Itu menjadi nilai utama dari semua ekosistem sekolah kita. Kedua, sekolah itu menjadikan lingkungan sekolah sebagai lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif bagi murid-muridnya untuk belajar. Itu yang kedua. Jadi lingkungan sekolahnya harus seperti itu. Ketiga, budaya sekolahnya adalah budaya yang reflektif dan senang untuk berbagi. Jadi baik itu kepala sekolah untuk merencanakan sekolah harus berbasis data, baik itu guru-gurunya untuk merencanakan pembelajaran kepada murid, itu budaya reflektif dan berbagi. Berbagi di sini berarti mereka ya saling membentuk komunitas belajar, berkolaborasi dan lain sebagainya. Itu menjadi budaya sekolah. Dan yang keempat, hasil dari proses belajar itu terus semakin meningkat, semakin baik dari waktu ke waktu. Untuk murid-muridnya itu yang terutama. Nah, ini 4 hal ini berpihak kepada murid, lingkungannya yang baik, budayanya yang baik, dan hasil kepada murid yang semakin baik. Inilah sebenarnya ujung-ujungnya dari semua program ini. Ujung-ujungnya ke murid lagi. Tapi dengan pendidikan guru penggerak, lalu kemudian sekolah penggerak, organisasi penggerak, memiliki berbagai macam strateginya. Tapi semuanya itu adalah satu rangkaian sebenarnya, Bapak Ibu semua. Jadi sebuah rangkaian yang untuk mendisrupsi ekosistem sekolah kita menjadi sekolah yang berpihak pada murid, memiliki lingkungan belajar yang baik, budaya belajar yang baik, dan juga hasil untuk murid-muridnya semakin baik dari waktu ke waktu. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Jawaban atau respon dari Pak Iwan sudah menjawab beberapa pertanyaan lanjutan yang terkait dengan sekolah penggerak, bagaimana ini bedanya dengan guru penggerak dan juga dengan organisasi penggerak. Selanjutnya Pak Iwan, pertanyaannya menarik sekali. Apakah peraturan Kemendikbudristek ini boleh dimodif di dinas pendidikan di kota masing-masing? Maksudnya mungkin ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebijakan Dispendik. Saya melihat bahwa ini adalah kita harus ini dikunci sebenarnya di Kemendikbud ya untuk regulasi ini. Kenapa demikian? Kita menghindari faktor-faktor lain yang terlibat dalam ini mungkin lebih relevan dalam konteks politik daerah ya, Bu Shirley ya, di mana kepala sekolah seringkali itu dijadikan terjebak lah dalam dinamika politik daerah. Kenapa demikian? Kita harus mengunci ini supaya memastikan kepada murid-murid kita ini layanan kita bisa sebaik-baiknya, jangan terlibat, jangan terganggu oleh hal-hal yang sifatnya menjauhkan kita dari tujuan utama tadi. Jadi itu jawaban saya. Dan saya lupa tadi yang pertanyaan sebelumnya, yang organisasi penggerak, bedanya apa dengan sekolah penggerak? Nah, kalau organisasi penggerak, Bapak Ibu, itu jurus-jurus bagaimana transformasi sekolah itu datang dari berbagai macam organisasi yang ikut. Jadi nanti kita semua tuh saling belajar. Kalau sekolah penggerak kan nih jurus yang dilakukan oleh pemerintah nih secara ini. Nah, organisasi itu juga melakukan berbagai macam bentuk intervensi yang mungkin nanti bisa jadi belajar kita bersama. Ternyata mungkin melakukan transformasi sekolah itu bisa dengan cara yang mungkin lebih sederhana, atau kalau dalam konteks yang seperti ini mereka melakukannya berhasil ya, itu juga bisa menjadi knowledge kita bersama. Karena Indonesia sangat beragam dan Indonesia sangat tantangannya luar biasa macam-macamnya. Jadi itu menjadi strategi kita, karena filosofi kita belajar bareng-bareng, pemerintah nggak akan bisa menjadi yang paling tahu. Jadi biarkanlah kita melakukan bergerak bersama-sama dan saling belajar pada nantinya. Itu yang lupa saya tambahkan, dan yang tadi saya sampaikan untuk regulasi tersebut, kita ingin ini untuk menghindari terjadinya
dinamika politik di daerah yang kemudian menjauhkan dari apa yang menjadi tujuan kita bersama yang seharusnya itu kepada murid. Gitu. Sorry, Pak Kasiman, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Kasiman? Tadi saya lupa ini kan. Ya, terima kasih Pak Iwan, Bu Sherly. Tadi yang pertanyaan tentang kepala sekolah, ya tadi sudah sampaikan lagi dalam proses pengkajian ya. Karena sebenarnya kita sudah melihat seperti pengawas juga, kemudian praktisi pendidikan mulai dari awal. Misalnya untuk guru penggerak itu memang dikhususkan mulai dari awal dari guru. Terus bagaimana keterlibatan untuk kepala sekolah itu dilibatkan di pendamping atau pengajar praktek. Itu jadi kepala sekolah ya jadi pendampingnya itu karena apa sudah jadi kepala sekolah itu sangat cocok sekali. Kemudian ada pengawas. Pengawas itu dilibatkan di proses fasilitas. Nah, apakah nanti pendamping atau pengajar praktek bisa jadi guru penggerak? Bisa, ya bisa. Tapi nanti melalui namanya rekognisi itu, jadi bisa ikut menjadi guru penggerak. Jadi disetarakan nanti lulusannya gitu. Tapi memang ada proses tersendiri setelah melakukan 1 kali menjadi pengajar praktek. Jadi semuanya sudah di-plotting, tapi nanti kita kaji lagi. Karena apa? Karena kalau nanti kita buka semuanya, ini biasa kita kadang-kadang pengen ikut semuanya, Bu. Ya, ikut semuanya. Jadi begitu dibuka di sekolah penggerak, ikut sekolah penggerak, ikut guru penggerak, daftar semua akhirnya itu. Jadi karena biasanya teman-teman itu coba-coba mana yang masuk duluan saya masuk. Begitu masuk ada 3 atau 4 masuk semua, ikut semua. Dan saya mengamati semuanya ya mulai dari pesertanya, pendampingnya, fasilitator, instruktur itu mengamati semua. Ada juga Bapak Ibu yang mendaftarnya pakai akun lain supaya bisa masuk gitu kan. Itu ada yang coba seperti itu. Dan kalau ketahuan pasti kita biasanya ada yang harus dipilih. Misalnya gini, sudah menjadi kepala sekolah penggerak, kemudian menjadi pengajar praktek atau pendamping. Nah, pada waktu lagi ada pendampingan di sekolah penggerak, yang bersangkutan lagi lokakarya. Itu tidak dipungkiri. Jadi ada tabrakan ke sana ke sini sehingga kita biasanya membatasi. Jadi ini internet Pak Kasiman lagi error ya. Kan kayaknya terlempar. Iya. Saya boleh menanggapi sedikit, menambahkan apa yang disampaikan Pak Kasiman bahwa pendidikan guru penggerak memiliki beragam peran di mana kita sebagai pendidik Kristen atau pendidik lainnya di Indonesia boleh mengambil bagian, baik itu pengajar praktik, ada juga sebagai penlatih alih, kepala sekolah, untuk sekolah penggerak, ada juga untuk sebagai peserta guru penggerak tersebut. Saya mengajak setiap kita untuk lebih aktif, secara proaktif ya Bapak Ibu ya, untuk mengunjungi website Kemendikbud dan membaca dan mencari tahu informasi lebih lanjut terkait program guru penggerak, pendidikan guru penggerak, sehingga kita menjadi gambaran yang lebih utuh apa modul-modul yang terdapat dalam guru penggerak, pendidikan guru penggerak tersebut, dan bagaimana kita bisa berperan dan berpartisipasi aktif. Nah, mungkin saya boleh lanjut ke pertanyaan ketiga sambil menunggu Pak Kasiman nanti kembali. Boleh ya Pak Iwan? Silakan Bu Sherly. Nah, ini pertanyaannya menarik Pak, terkait dengan kompetensi. Jika di sekolah kepala sekolahnya sudah memiliki sertifikat kepala sekolah, tetapi kinerjanya tidak baik atau kurang berkembang ya Bapak ya, apakah boleh kita gantikan dengan guru yang belum mempunyai sertifikat guru penggerak atau kepala sekolah? Bagaimana pendapat Bapak terkait hal ini? Sorry, tadi Bu Sherly terputus, mungkin internet saya lagi juga ini. Jadi dia sudah memiliki sertifikat CKS, tapi kompetensinya tidak bagus. Betul. Lalu gimana? Lalu, apakah boleh digantikan dengan guru lain yang belum memiliki sertifikat guru penggerak atau kepala sekolah?
Bagaimana pandangan Bapak terkait hal ini? Ya, jika dia tidak ada, ya ini kasus ya. Kalau dia tidak bagus, lalu kemudian sudah memiliki sertifikat kasak ya Pak ya? Kalau menurut saya sih harusnya bisa ya. Tapi yang saya pikirkan nanti secara akreditasi nih, saya memikir dengan topi yang lain ya. Harusnya bisa, tapi apakah kemudian nanti dari segi itu saya mungkin kalau boleh nanti saya bisa parkir dulu, nanti saya sampaikan jawabannya sesudah ini. Karena kacamata akreditasi bisa jadi agak berbeda kadang-kadang ya, misalnya dari yang kebutuhan kita. Ya, menyambung satu lagi Bapak tadi terkait yang di pasal 6, berarti memang kalau untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, sertifikat pendidik itu tidak menjadi kewajiban ya Pak? Betul. Ya, tetapi sudah lulus dari program sekolah penggerak. Guru penggerak. Guru penggerak ya. Kalau untuk sekolah penggerak tidak ya Pak ya? Ya. Oke. Terima kasih Pak Iwan. Saya kembali ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu, terlalu banyak ya Bapak Ibu, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sampai sedikit bingung untuk mengkurasinya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya terkait dengan sebuah sekolah Bapak Ibu ya, bagaimana sebuah sekolah dapat mendampingi peran guru dalam mengikuti guru penggerak. Apakah ada syarat-syarat tertentu Bapak untuk sebuah sekolah mengikuti program guru penggerak, dan bagaimana jika hendak mengikuti guru penggerak tapi kabupaten atau kotanya belum terdaftar sebagai sasaran? Ya, jadi bagaimana sekolah mendampingi? Menurut saya sekolah tentunya bisa memberi apa ya? Pertama memberikan ruang untuk belajar, untuk melakukan mungkin inovasi-inovasi, aksi nyata. Kan di guru penggerak banyak tagihan-tagihan, mereka harus melakukan aksi nyata ya. Jadi tidak saja untuk mereka belajar, eksplorasi konsep, mereka lakukan refleksi, tapi kemudian harus ada aksi nyatanya juga. Apa nih yang kemudian dilakukan, dan itu terjadi sepanjang program pendidikan guru penggerak. Dan pada saat yang bersama, menurut saya, apa yang dipelajari di program pendidikan guru penggerak itu Bapak Ibu sangat relevan kepada semua pendidik. Jadi mungkin kemudian sekolah juga bisa menjadikan gurunya yang mengikuti program pendidikan guru penggerak sebagai sumber belajar bareng-bareng gitu. Jadi, dan itulah sebenarnya yang kita inginkan, tidak bukan hanya belajar tapi juga berbagi dan berkolaborasi. Jadi bareng-bareng supaya dampak dan manfaat, dan memang ini sudah terjadi secara organik ya, tapi menurut saya dengan dukungan sekolah tentunya akan jauh semakin kuat lagi. Pertanyaan kedua tadi adalah hendak ikut guru penggerak tapi kota atau kabupaten kabupatennya belum menjadi sasaran. Oke. Nah, untuk hal tersebut maka tentunya ini adalah ini tantangan yang tadi saya bilang skala kita sangat luar biasa. Transisinya kita memerlukan berbagai macam strategi untuk transisi yang kondisi tidak sama. Kalau belum memiliki harusnya tahun 2022, ini mungkin Bu Wei juga tahu kalau Pak Kasiman belum balik. Ini harusnya tahun 2022 semua kabupaten kota sudah tersentuh ya, kalau dalam desain awal. Mungkin nanti secara update bisa disampaikan. Jadi seharusnya sudah ada. Tapi tentunya ini memiliki rotasi yang misalnya tahun ini, tapi jumlahnya mungkin masih belum mencukupi dari kebutuhan yang ada. Nah, kemudian maka bisa dilakukan yang tadi guru yang ditugaskan dulu oleh satuan pendidikan sebagai kepala sekolah, sampai nanti ada guru yang ikut dan kemudian lulus untuk menjadi kepala sekolah. Tidak jarang kami menemui bahwa ketika guru-guru ini masih dalam proses pendidikan, sudah ditugaskan sebagai PLT kepala sekolah oleh sekolahnya. Ini tentunya memiliki dinamika sendiri.
Tapi ini bisa menjadi bentuk-bentuk solusi sehingga nanti ketika mereka sudah selesai, maka mereka langsung menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut. Jadi solusinya satu, bisa menugaskan guru yang lain yang mungkin dipercaya lebih secara sekolahnya sudah tahu reputasi, track record, ini bisa nanti ikut program sekolah penggerak ketika kabupaten kotanya ini, mudah-mudahan ini juga nggak otomatis ya Bapak Ibu, ini harus membuktikan proses seleksinya ini harus bisa untuk membuat sebuah menjadi calon guru penggerak itu harus memiliki sebuah values yang kita inginkan, karena itulah values sebagai pemimpin pembelajaran yang kita harapkan. Jadi nggak cuma secara administrasi, ini betul-betul orang yang kita percaya bisa menjadi pengelola perubahan dalam ekosistem pendidikannya nanti. Ya dengan assessment yang kita lakukan, lalu mudah-mudahan mereka berproses dengan baik dan bisa selesai dan kemudian menjadi kepala sekolah. Tapi untuk mitigasi selama itu masih belum bisa, ya kita bisa menugaskan guru yang ada sebagai kepala sekolah. Dan untuk menghindari juga PLT ya, ini kan kemarin banyak sekali PLT berkelanjutan ya, yang tidak berhenti-henti gitu. Kadang PLT-nya karena PLT maksimum itu 6 bulan ntar ganti lagi sama yang lain, nanti ganti lagi. Wah itu kan kalau buat organisasi jadinya nggak stabil gitu, dan itu yang ingin kita hindari dengan sebuah membuka kuncian itu supaya ekosistem Indonesia yang sangat beragam ini ya tidak mengalami sumbatan-sumbatan yang tidak kita harapkan tentunya. Kan nanti ujung-ujungnya ketika organisasinya tidak stabil dengan seperti itu, kepada muridnya nanti juga akan jadi lebih terganggu juga. Terima kasih Pak Iwan. Saya udah masuk Pak Iwan. Kak Siman lagi di mana nih? Kok internetnya lagi goyang-goyang? Ya, goyang-goyang. Mungkin bisa saya tambahkan, Bu. Silakan, Pak. Jadi posisinya sekarang sudah angkatan yang ke-6 rekrutmen ya, lagi berjalan, dan angkatan 6 ini akan berjalan nanti Agustus, dan angkatan 7 itu berjalan di Oktober 2022. Dan saya sampaikan Bapak Ibu, di angkatan 7 itu sasarannya semua kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan kita punya sasaran yang luar biasa sekali, 20.000. Jadi monggo silakan ya, dikoordinasikan di angkatan 7 kalau nanti belum, ya dikoordinasikan seperti apa. Suruh ikut semua. Kemarin di angkatan yang ke-5, Bapak Ibu sekalian, kita luar biasa sekali. Kita hanya membutuhkan 8.000, yang daftar itu 105.000. Gitu ya. Jadi kelihatannya ini memang ada yang beberapa daerah itu mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Tapi menurut saya jangan dipaksakan Bapak Ibu ya. Jangan dipaksakan karena nanti efeknya beda. Karena begitu dipaksakan, ya diwajibkan, itu guru-guru kadang-kadang berjalannya tidak lancar, mengisi IC saja, itu malah menjawab pertanyaannya, saya belum termotivasi untuk ikut guru penggerak. Itu jawabannya malah ngaco-ngaco semua gitu. Karena apa? Karena tidak dari dalam hatinya. Menurut saya cukup dimotivasi bahwa kepentingannya apa, tujuannya apa. Memang ada Bapak Ibu sekalian, yang pertama terpaksa begitu sudah ikut satu dua modul, ternyata bagus ya. Nah, jadi tidak ikut terpaksa lagi, menikmati setelah itu. Ada yang seperti itu. Jadi ada yang pertama memang terpaksa, tapi memang selanjutnya, ternyata pendidikan yang betul seperti ini. Sehingga terus dia senang sekali mengikuti. Jadi memang ya tujuannya berbeda-beda. Ada yang ingin coba-coba, ya saya ingin mencoba saja gitu. Ternyata begitu mencoba, lulus, ternyata lulus juga saya gitu. Ada yang seperti itu, jadi macam-macam. Jadi gitu, Bapak Ibu sekalian, yang paling penting menurut saya, dipetakan dulu kebutuhannya, ya tiap sekolah, tiap daerah itu, setelah itu siapa yang kira-kira bisa ikut saja. Saya kira itu, Bu Sherly. Terima kasih Pak Kasiman untuk penjelasannya terkait dengan program dan jadwal ya pendidikan guru penggerak di tahun 2022. Mari Bapak Ibu siapkan hati dan mengajak teman-teman sekalian di sekolah untuk berpartisipasi.
Satu pertanyaan terakhir, satu pertanyaan mengingat waktu kepada Pak Iwan dan juga Pak Kasim, pertanyaannya menarik, ya. Dari Bapak Heri, saya belum memiliki sertifikat calon kepala sekolah. Namun saat ini sudah menjadi kepala sekolah sekaligus saat ini sebagai kepala sekolah penggerak. Bagaimana kondisi dan posisi seperti demikian? Apakah masih bisa mengambil sertifikat calon kepala sekolah ke depannya, mengingat beliau sudah menjadi kepala sekolah penggerak saat ini? Bisa, Pak. Nanti itu bagian yang kita akomodasi. Untuk yang kepala sekolah-sekolah penggerak nanti bisa kita akomodasi. Karena filosofinya sebenarnya itu align, dan seperti saya bilang tadi ini sebenarnya rangkaian guru penggerak itu buat calon kepala sekolahnya dan kepala sekolah penggerak ya, dia ketika sudah jadi kepala sekolah walaupun cara intervensinya berbeda tapi ujung-ujungnya sebenarnya filosofi dari keduanya itu sama. Jadi nanti bisa kita akomodasi. Akomodasi ya. Dan selamat ya Pak. Siapa tadi, Pak Heri ya? Pak Heri Susanto. Pak Heri Susanto sudah menjadi kepala sekolah penggerak. Saya nggak tahu nih angkatan 1 apa angkatan 2. Kayaknya mungkin angkatan 1. Pesan saya. Angkatan 1. Angkatan 1 ya Pak Heri. Sedang berjalan. Oke. Pesan saya Pak, jangan jadi apa ya, galau itu biasa dalam belajar. Jadi bingung-bingung itu biasa, dan itu berarti terjadi sebuah proses belajar untuk menuju ke yang lebih baik. Ekspektasi kita dengan sekolah penggerak ini sama Pak yang tadi itu. Bagaimana pembelajarannya berpusat kepada murid, bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, inklusif, bagaimana budaya sekolahnya bisa reflektif dan senang untuk berbagi, dan hasil belajarnya semakin baik. Dan di sini Pak Heri, apa yang kita terapkan kepada murid dalam proses belajar juga kita terapkan pada diri kita, Pak. Jadi Bapak dan teman-teman guru-guru Bapak itu kan berbeda-beda ya Pak ininya. Mereka punya development, jadi ini ada progres Pak. Jadi kayak dari pemula udah yang lebih tengah, yang paling ahli kan gitu. Jadi nggak mungkin langsung bisa langsung hebat gitu. Jadi jangan terjebak itu harus jadi langsung sempurna. Itu perlu proses, tapi yang terpenting adalah menjalankan proses itu dan bisa semakin baik dari waktu ke waktu. Jadi jangan membebani diri sendiri untuk, waduh ini banyak banget nih harus begini dan begitu kan gitu ya Pak. Kita bisa atur, ya mungkin pelatih ahli Bapak juga sifatnya pelatih ahlinya kayak coach ya Pak. Saya bilang ini kayak kalau kita coach itu filosofinya beda dengan filosofi trainer yang selama ini. Kalau coach itu dia bisa mengarahkan walaupun mungkin dia sebenarnya punya kompetensi, dia belum tentu bisa melakukannya. Contohnya pemain bola yang terbaik itu adalah Bapak siapa ini? Bapak penggemar bola nggak nih? Siapa pemain bola terbaik dunia Pak? Tidak terlalu Pak. Oh tidak terlalu. Oke. Taruhlah pemain terbaik dunia yang sekarang ini adalah Messi atau Ronaldo, kan dua ya biasanya Pak, dua ini yang paling bintang. Pelatihnya, coachnya Messi atau Ronaldo itu nggak bakal lebih jago daripada Messi sama Ronaldo. Nah, tapi coach ini bisa memberdayakan Messi dan Ronaldo, mengatur sehingga performa Messi dan Ronaldo itu bisa semakin baik. Itu filosofi coach. Jadi coach itu bukan berarti dia yang paling jago. Itu agak berbeda gitu ya ekspektasinya. Tapi coach ini bisa kemudian menjadi fasilitator, teman belajar kepada para siapapun yang menjadi bagian yang dia coach gitu. Nah, itulah pelatih ahli sebenarnya. Tapi sama-sama kuncinya itu adalah community, Pak. Kalau sekolah Bapak terbentuk sebuah budaya komunitas belajarnya, itulah sebenarnya esensi dari transformasi sekolah itu. Dan Bapak sebagai pemimpin pembelajaran terus jadi teladan, terus bagaimana menggerakkan guru-guru Bapak. Ini Bapak Bapak SMP Pak, SMP. Oh, SMP, oke. Ya, SMP berarti cara belajarnya sekarang berbasis proyek lebih banyak gitu Pak ya, proyek pelajar Pancasila yang itu interdisiplin, Bapak guru-gurunya berkolaborasi, sebuah hal yang mungkin sering menjadi tantangan di banyak sekolah. Tapi itu pesan saya Pak, jalani prosesnya,
Jangan galau dengan kegalauan, itu adalah proses yang wajar. Bahkan itu menunjukkan bahwa sedang terjadi proses untuk perubahan yang lebih baik. Asal kita terus fokus kepada pembelajaran yang berpihak kepada murid dan perencanaan yang berbasis data yang juga itu menjadi kunci dalam program Sekolah Penggerak. Selamat Pak Heri, terus berjuang Pak, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Saya tunggu Pak Heri nanti bisa jadi narasumber Sekolah Penggerak Pak, kurikulum prototipe. Jadi Bapak bisa share sama teman-teman Bapak. Selamat Pak. Terima kasih Pak ya. Untuk responnya, kita akan masuk dalam sesi terakhir Bapak Ibu ya. Tadi sudah menjawab pertanyaan dan mungkin saat ini saya memberikan kesempatan untuk Pak Kasiman dan juga Pak Iwan untuk memberikan pesan terakhir atau informasi terakhir yang mungkin akan menjadi bahan pertimbangan ataupun bahan refleksi. Dan untuk langkah selanjutnya bagi teman-teman di sini, mungkin saya mulai dengan Pak Kasiman. Ada pesan yang hendak disampaikan, Bapak? Ya, terima kasih Bu Sherly, Bapak Ibu semuanya. Merdeka Belajar sudah diluncurkan oleh Mas Menteri melalui Pak Iwan. Kelihatannya tombol tidak akan ditarik lagi ya, karena begitu angkatan 1 berjalan, kita terus-menerus dan ini eksponensial, sasarannya itu selalu meningkat. Ya, sasaran 1, 2, 3 itu 2.800 dan seterusnya 8.000 dan nanti akan melonjak lagi di angkatan 7 20.000, bahkan nanti di angkatan 10 itu 50.000 dan seterusnya. Dan yang satu sedang wawancara, yang satunya sedang rekrutmen, yang satunya sedang berjalan. Dan ini tidak saling tumpuk-menumpuk ya, tapi terima kasih semuanya dukungannya ya. Semoga semuanya lancar dan terkendali. Memang ini Bu W ini selalu mengamati, melihat, merefleksikan Pak Kasman. Ini perlu diperbaiki, ini perlu diperbaiki. Jadi kalau di kita itu tidak ada yang namanya stagnan, harus perbaikan terus. Jadi termasuk sekarang yang angkatan 5 itu 5-6 bulan, itu bagian dari refleksi dan perbaikan untuk pendidikan di Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Komandan. Ya. Ya, Pak Iwan, silakan Pak. Terima kasih Bu Sherly. Dalam transformasi pendidikan kita, yang terpenting adalah transformasi SDM-nya. Dan dalam transformasi SDM ini, sasaran yang paling utama adalah para pemimpin-pemimpinnya. Jika kita memiliki para pemimpin-pemimpin sekolah dan juga sistem pendidikan kita yang berpihak kepada murid, yang bisa menjadi teladan, yang terus menguatkan semangat, yang bisa memberdayakan seluruh peserta didik menjadi manusia-manusia yang merdeka, yang mandiri, bisa menjawab tantangan zamannya, bisa memiliki kepribadian yang sesuai dengan budaya bangsanya. Saya yakin mimpi kita bersama untuk Indonesia menjadi negara yang maju, 2045 Indonesia jadi Indonesia emas, 100 tahun Indonesia merdeka, itu bisa sama-sama kita wujudkan. Pada saat ini banyak tantangan yang kita hadapi. Bapak Ibu, tahun ini tahun 2022 100 tahun ulang tahun Taman Siswa ketika Ki Hajar, Bapak Pendidikan kita mendirikan sekolah. Pada waktu beliau mendirikan sekolah, beliau bermimpi untuk sebuah negara bangsa yang merdeka. Pada waktu itu kelihatannya sangat tidak mungkin bagi banyak orang. Tapi dengan sebuah keteguhan hati, kata saya lupa siapa yang sebuah kata bijak ya. Jangan nafikan sedikit segelintir orang-orang yang memiliki kemauan yang kuat untuk merubah dunia. Ternyata para pendiri Republik ini jumlah mereka sangat sedikit. Karena kita tahu yang orang-orang terdidik zaman Belanda sangat sedikit, yang bergerak untuk perubahan menuju bangsa yang merdeka dengan bangsa yang sangat luar biasa besarnya ini, itu sangat tidak mudah. Tapi cita-cita beliau akhirnya terwujud di 1945. Nah, kita pada saat ini pada titik yang sama menurut saya, bahwa kita ada di sebuah masa yang menuntut kita untuk bergerak untuk berubah. Janganlah Bapak Ibu semuanya merasa berkecil hati jika masih belum banyak yang belum mau berubah. Kalau dalam teori inovasi itu
ada yang namanya orang gila yang pertama dengan ide-ide gila, lalu ada early adopters, dan kemudian ada late adopters, dan ada orang yang tetap nggak akan bisa berubah gitu ya. Kalau yang orang yang punya ide gila yang awalnya itu mungkin jumlahnya cuma 1%, early adopters ini sekitar 15-20%, late adopters jumlahnya mungkin sampai yang mencapai angkanya 90%, dan ada 10% atau 5% yang tidak akan berubah. Dalam teori perubahan, jika kita bisa mendapatkan early adopters, yaitu yang 20% tadi, maka perubahan itu tidak akan bisa diputar balik, irreversible. Dan sebenarnya itulah yang kita lakukan saat ini Bapak Ibu, meletakkan fondasi untuk perubahan tersebut. Perubahan ini, Merdeka Belajar bukanlah menjadi sebuah program-program, tapi ini adalah sebuah gerakan kita bersama. Jika kita percaya bahwa ini perlu kita kawal, tujuannya ini adalah perlu kita wujudkan bersama-sama, walaupun ini masih terus seperti tadi Pak Kasiman bilang, kita terus belajar memperbaiki lebih baik dari waktu ke waktu, karena tantangan kita memang sangat luar biasa, tapi saya berkeyakinan kita bisa mewujudkan perubahan tersebut. 20% artinya 80% masih banyak yang belum, yang mayoritas mungkin masih mikir-mikir dan sebagainya, tapi jangan berkecil hati. Seperti halnya pelajaran dari Indonesia Merdeka yang tadi saya sampaikan, di zaman Bapak Pendidikan kita mendirikan sekolah taman siswa, ternyata itu menjadi aset untuk Indonesia Merdeka. Dan inilah harapan kita bersama 2045, 100 tahun negara kita merdeka, mimpi tersebut bisa kita wujudkan menjadi Indonesia emas. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Mari kita terus bergerak bersama-sama, saling belajar, saling berbagi, saling menguatkan. Saya tutup dengan pantun juga. Orang sabar banyak pahala, jika malu mukanya merah. Sudah banyak saya berbicara, mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih, Pak Iwan. Dari Teluk Bayur ke Tanjung Perak terlihat banyak lumba-lumba kejar mengejar. Mari serentak kita bergerak, bergotong royong, wujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Iwan, makin kalah set saya Pak ya. Ya, Bapak Ibu luar biasa sesi kita di Sabtu pagi ini, Sabtu yang bermanfaat, Sabtu yang penuh makna. Mari Bapak Ibu tunjukkan muka sukacitanya, kita aktifkan kamera, kita mau mengabadikan pertemuan di pagi hari ini. Senyum maksimal, senyum bergerak bersama teman-teman semua. Nanti rekan ICFCE operator akan mengambil foto kita bersama, bisa dibantu. Mungkin aba-aba dari saya. Ini ada berapa slide dari Kaleo? 8 slide ya. Oke, saya bantu aba-aba Bapak Ibu secara cepat ya. Halaman pertama, senyum maksimal. Selanjutnya halaman kedua. Halaman ketiga. Halaman keempat. Halaman kelima. Halaman keenam. Halaman ketujuh. Dan terakhir halaman ke-8. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk sesi di pagi hari ini. Tadinya mau pesan ikan bakar, hanya tersedia menu ketoprak. Tetap bahagia karena menikmati bersama sahabat. Mari para pendidik Kristen untuk Indonesia maju, kita bergerak, berkolaborasi, mendidik, mengangkat kemampuan belajar, dan membangkitkan semangat. Mari Bapak Ibu terus bergerak untuk Merdeka Belajar, guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembali mengundang untuk kita mengakhiri sesi kita dengan bersyukur dan berdoa bersama. Dan saya mengundang Ibu Rahma. Ibu, apakah sudah bersama dengan kita? Iya, Bu. Ibu Rahmalan, silahkan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sherly. Bapak Ibu, kita akan menutup acara hari ini dalam doa. Izinkan saya membawa secara Kristiani. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa, karena Engkau telah menyertai acara kami mulai dari awal
pertengahan hingga akhirnya boleh berlangsung dengan baik. Kami boleh mendapat pengertian yang baru, dan kiranya Engkau juga Tuhan memberkati Bapak Iwan, Kau pakai lebih lagi dalam hidupnya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Begitu juga setiap kami, guru-guru yang ada, kiranya Tuhan Kau juga yang memperlengkapi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Rehma. Mari Bapak Ibu kita boleh aktifkan mikrofon kita bersama-sama. Kita mengucapkan salam dan bahagia. Terima Salam kasih. bahagia. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasiman. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sherly. Terima kasih Bu Sherly. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih.